Rancangan Kitab Undang-Undang Pidana RKUHP memicu protes mahasiswa. Akar masalahnya adalah adanya sejumlah pasal kontroversial RUU KUHP sehingga mahasiswa bergerak melakukan demonstrasi. Salah satu pasal kontroversial terkait penghinaan terhadap pemerintah atau penguasa. Misalnya pasal 240 yang berbunyi, setiap orang yang di muka umum melakukan penghinaan terhadap pemerintah yang sah yang berakibat terjadinya kerusuhan dalam masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun. Begitupun dalam pasal 353 ayat 1, setiap orang yang di muka umum dengan lisan atau tulisan menghina kekuasaan umum atau lembaga negara dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun 6 bulan. Jika kita mencermati pasal-pasal tersebut, memang patut untuk dikritisi. Pertama, pasal-pasal tersebut berpotensi multitafsir. Jika yang dimaksud menghina adalah penghinaan fisik penguasa, boleh saja berlaku pasal demikian. Namun, jika yang dimaksud menghina adalah mengkritik kebijakan penguasa, maka itu adalah bentuk pembukaman suara rakyat. Kedua, mengancam kebebasan berpendapat. Bagi publik, pasal-pasal tersebut akan menghalangi hak publik dalam menyampaikan pendapat dan aspirasinya kepada penguasa. Ketiga, mengatur aspirasi rakyat untuk bicara. Jika rakyat diatur sedemikian rupa dengan beraneka pasal yang siap menjerat mereka ketika salah bicara, bagaimana dengan penguasa? Adakah hukuman bagi penguasa yang menghina dan mengabaikan hak-hak rakyat? Tidak akan ada kritik jika kinerja penguasa benar dan amanah. Rakyat adalah objek kebijakan. Bukankah sudah sewajarnya apabila rakyat marah, mengkritik, lalu menyampaikan aspirasinya? Anehnya, kritik rakyat justru sering dituding menghina. Lagi-lagi, rakyatlah yang paling terdampak pasal-pasal tersebut. Inilah tipu daya demokrasi, mengklaim kedaulatan di tangan rakyat, tetapi justru membungkam suara kritis rakyat terhadap penguasa. Rancangan undang-undang ini memperlihatkan pada kita bahwa sebaik apapun manusia berusaha membuat aturan, apabila bersumber dari manusia itu sendiri, tidak akan pernah menghasilkan aturan yang sempurna. Islam mengajarkan bahwa kebenaran hanya milik Allah Ta'ala. Allah adalah Sang Pencipta sekaligus pengatur manusia, alam, dan seisinya. Oleh karenanya, Allah lebih tahu apa saja kebutuhan makhluknya. Sudah selayaknya sebagai manusia yang beriman, seorang muslim menyandarkan aturan hanya kepadanya. Bahkan dalam Al-Quran, Allah perintahkan umat Islam untuk selalu menjadikan Allah dan Rasul-Nya sebagai sumber rujukan, yaitu memakai Al-Quran dan Sunnah sebagai sumber dari segala sumber aturan. Selain itu dalam Islam, sudah diajarkan aktivitas muhasabah atau mengoreksi kesalahan sesama muslim yang pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah amar ma'ruf nahi mungkar yang menjadikan umat ini mendapat gelar umat terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amar ma'ruf nahi mungkar yang terbesar adalah yang ditunjukkan kepada penguasa, yakni mengoreksi kezaliman yang mereka lakukan terhadap rakyat. Begitu mulianya amal ini sehingga disebut oleh Nabi SAW sebagai jihad yang paling utama. Beliau bersabda, jihad yang paling utama adalah menyatakan keadilan di hadapan penguasa zalim. Mengoreksi penguasa bukanlah penghinaan atau pelecehan, karena objeknya adalah kebijakan mereka yang zalim pada rakyat, bukan pribadi mereka. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون صدق الله العظيم.